Kitab saya ini halaman 19. Kalau yang kitab ini 7, halaman 7. 7 paling bawah alinea bawah. Kalau di kitab Ustaz Nafis tuh halaman 19 tuh, Fadlul Ibadah. Keutamaan beribadah. Ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, in kana al-ilmu al-mujarrad kafiyan laka wala tahtaju ila amalin siwahu lakana nida'u hal min sa'ilin hal min mustaghfirin hal min ta'ibin dha'i'an bila fa'idatin. Kata beliau, jika adalah ilmu al-mujarrad, jadi semata-mata ilmu saja, kafian, cukup bagimu, wala tahtaju ila amalin, dan kamu tak butuh kepada amal. Jadi kalau katanya kita tuh cuma punya ilmu saja, nggak perlu amal selain ilmu tuh, jadi nggak perlu, tidak butuh kepada amal selain daripada ilmu itu saja. Lakana nida, maka sungguh adalah seruan, hal min sa'ilin, adakah daripada orang yang meminta. Kan ada hadis sama ya. Adakah dari orang yang mustaghfir, meminta keampunan. Hal min ta'ibin, adakah dari orang yang bertaubat, dha'i'an bila fa'idatin, itu sia-sia, tidak ada faedah. Jadi nggak ada guna kalau ada hadis yang menerangkan keutamaan waktu malam, di mana di situ diseru siapa yang minta, siapa yang beristighfar, siapa yang bertobat. Berarti nggak perlu sebenarnya, tak ada faedahnya. Kalau kita tuh hanya cukup dengan ilmu saja, tak beramal. Dapat tak? Halaman 8 paling atas. Itu dia. Wa ruya, diriwayatkan, anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Diriwayatkan bahwasanya sekumpulan daripada sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ridha Allah atas mereka semuanya, zakaru Abdullah bin Umar. Itu ya, di situ sanabis Ibnu Abbas kan? Salah tak? Ibnu Umar tuh. Ya, Ibnu Umar tuh. Bukan Ibnu Abbas. Mereka menyebutkan tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Umar ini termasuk ulamanya sahabat gitu kan, orang yang tekun di zaman sahabat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ustaz Nafis itu qala kan, ini faqala, ni'mar rajulu, ini ni'mar rajuli pula situ kan, ni'mar rajulu bukan rajuli, ni'mar rajulu huwa, sebaik-baik laki-laki itu dia, Ibnu Umar. Jadi kata Rasul, lelaki terbaik itu, sebaik-baik laki-laki itu dia, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Jadi Ibnu Umar itu sebaik-baik pemuda gitu kan. Lau kana yusalli bil lail, kalau dia sholat malam. Jadi maksudnya Ibnu Umar itu kan orang berilmu, orang rajin mengikuti majelis Nabi. Kata Rasul, dia tuh yang sudah sering ikut majelis Rasul dapat menjadi sebaik-baik laki-laki kalau dia sholat malam. Artinya kalau dia beramal dengan ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin min ashabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada satu orang dari sahabat beliau. Apa kata Rasul? Ya fulan, wahai fulan, la tukthirin nauma bil lail, jangan kau banyak tidur malam. Fa inna kathratan naumi bil lail, karena sesungguhnya banyak tidur di malam hari, yada'u sahibahu faqiran, akan meninggalkan
sahibahu, orang yang memilikinya tuh, maksudnya orang yang banyak tidur itu kefakiran yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat dia orang fakir, tak banyak keutamaan beribadah dia. Nah, gitu. Lanjut. Jadi makanya ini syarat Imam Ghazali ini kan. Nah, gitu. Jadi orang berilmu itu harus banyak beribadah gitu. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebahagian malam maka bertahajudlah dengannya sebagai tambahan untukmu. Al-Isra, surah Al-Isra ayat 79 ya. Al-ayat 9 wa 70 ya. Sama, beda ya. Beda ya. Amrun. Nah, ini amrun di situ. Oh iya, sama. Amrun. Jadi itu adalah perintah. Ya, perintah. Wabil ashar hum yastaghfirun syukrun. Nah, dan ayat yang mengatakan dan pada waktu sahur itu mereka beristighfar. Jadi pada sebagian malam bertahajudlah itu perintah. Kemudian wabil ashar hum yastaghfirun itu syukur, bentuk terima kasih. Jadi pada waktu sahur orang yang berilmu tadi setelah dia melakukan ibadah malam, ya kan? Itu bentuk perintah. Kemudian dia beristighfar di waktu sahur, itu bentuk kesyukuran dia kepada Allah. Nah, gitu. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar pada waktu sahur, zikrun, mengingat. Ya, zikrun, mengingat. Perintah, syukur, kemudian zikrun, mengingat. Nah, gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu aswatin. Nah, ada 3 suara. Ada 3 suara. Yuhibbuhallahu ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi 3 suara tadi. Nah, bukan, ini suara apa nih, Tat? Suara HP apa suara burung, Tat? Suara SMS banking, ya kan? Beda pula lagi. Ada 3 suara nih kan. Ada 3 suara yang Allah subhanahu wa ta'ala menyenangi 3 itu. Sautud dik, suara ayam jantan. Suara ayam jantan, bukan SMS banking kan. Wa sautur rajuli alladhi yaqra'ul Qur'an, suara seseorang yang membaca Al-Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suara orang yang beristighfar pada waktu sahur. Nah, itu dia 3 suara. Suara ayam, kenapa ayam tuh biasa membangunkan orang gitu. Kalau orang dulu kan nandai subuh tuh ayam, asal berkokok ayam subuh tuh kan, itu mau subuh tuh gitu. Nah, cuma sekarang ayam udah lupa pula kan, karena banyak lampu di kota, jadi bingung dia mana subuh mana malam gitu. Qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, innallaha ta'ala khalaqa rihan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan angin, tahubbu waqtal ashar, yang bertiup pada waktu sahur, pada waktu sahur. Tahmilul adhkar, angin itu membawa zikir-zikir, wal istighfar, dan istighfar hamba, ilal malakil jalil, kepada zat yang kepada Allah Al-Jalil Al-Jabbar. Jadi karena waktu itu kan sepi kan. Jadi ketika kita berzikir, kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ada angin yang membawa dia zikir kita, istighfar kita itu dibawa ke hadirat Allah. Cuma perkataan beliau ini tidak dinisbahkan kepada riwayat. Bisa jadi ini pengalaman atau ilham yang Allah berikan kepada beliau gitu. Atau mungkin ini ada riwayat yang beliau ketahui gitu. Cuma beliau tidak mengungkapkannya dengan bahasa hadis ya, tapi bahasa beliau sendiri. Wa qala aidan, berkata juga beliau Imam Sufyan ats-Tsauri, idza kana awalul lail, apabila
terjadi awal malam. Jadi bila awal malam itu sudah masuk. Yunadi munadin, maka menyerulah seorang penyuruh min tahtil arsy, dari bawah arsy. Ini awal malam ya, awal malam. Ala liyaqum al-abidun. Ingatlah, hendaklah berdiri atau bangkit orang-orang yang abid. Orang-orang yang abid. Fayaqumuna wa yusalluna masya Allah. Lalu mereka pun berdiri beribadah, mereka salat menurut apa yang Allah kehendaki. Jadi abid tuh, gelar abid tuh ibadahnya di awal malam. Itu abid. Derajat abid tuh menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri itu derajatnya di awal malam. Thumma yunadi munadin fi syatril lail, kemudian menyerulah seorang penyuruh di tengah malam. Nah, ini tengah malam pula. Ala liyaqum al-qanitun, hendaklah seorang yang qanit. Ini derajat lebih tinggi dari abid. Ya, dia abid juga, cuma lebih tinggi lagi. Hendaklah seorang yang qanit itu berdiri, bangun. Tadi giliran abid, sekarang giliran qanit. Fayaqumuna wa yusalluna ila sahar, kemudian mereka bangun dan sholat sampai waktu sahur. Fa'idha kana sahar, ketika masuk waktu sahur tadi, yunadi munadin ala liyaqumil mustaghfirun. Ingatlah, hendaklah bangun orang-orang yang mustaghfir. Wah, ini udah tinggi lagi, mustaghfir. Makanya orang tuh semakin tinggi derajatnya, semakin banyak beristighfar kan, semakin tahu dosanya. Nah, gitu. Tapi orang terendah derajatnya, yang tahu kebaikan diri sendiri aja, gitu kan, dosanya tak ingat gitu. Fayaqumuna wa yastaghfirun, maka mereka berdiri dan beristighfar, maksudnya salat istighfar. Fa idza tala'al fajru, bila sudah terbit fajar, yunadi munadin, maka menyerulah orang-orang yang menyeru, ala liyaqumil ghafilun, hendaklah bangun orang-orang yang lalai. Nah, jadi kalau udah bangunnya waktu azan subuh, termasuk orang lalai itu. Kacau kan? Nah, jadi ketika sudah terbit fajar, lalu habis azan di masjid, ya kan? Orang terbangun, maka ketika itu seruannya apa? Wahai orang lalai, bangun. Gitu. Fayaqumuna min furushihim, kemudian mereka pun bangun dari tempat tidur mereka, kal mauta, seperti orang-orang mati. Nushiru min kuburihim, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Linglung, ya kan? Linglung. Bingung kan? Kenapa terdesak kan itu? Apalagi malamnya apa kan? Hadas besar kan? Akhirnya terburu-buru mandi itu kan, itu kan? Nah, jadi derajatnya itu dibagi oleh Imam Sufyan, abid, qanit, mustaghfir, ghafil. Ya, kita yang mana ya sendirilah tahu kan itu kan. Ayyuhal walad, wahai anakku, ruya fi wasaya Luqman al-Hakim. Telah diriwayatkan dalam wasiat Luqman al-Hakim libnihi, kepada anaknya, annahu qal, ya bunayya, wahai anakku, kata beliau, Ad-dik, ayam jantan itu, ayam jago, akhyas, lebih cerdas, minka, daripadamu. Nah, jadi ayam jago itu lebih pintar daripadamu, kata Luqman. Kenapa gitu? Yunadi, dia memanggil-manggil orang. Wa anta naim, sementara kamu tidur. Laqad ahsan, sungguh dia telah, laqad ahsan man qala, sungguh telah baguslah orang yang mengatakan, terputus kalimatnya. Oh, syi'ran, ya. Mengatakan dalam bentuk syair, ya. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamah ala fananin wahnan wa inni lanaim kadhabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaim. Nah, itu. Jadi kata beliau, benar-benar hamamah itu burung merpati kan, itu kan, burung seperti burung merpati itu
hatafat telah menyuarakan fi junhi lailin tengah malam, ala fananin wahnan di atas dahan-dahan kecil tuh, wahnan lembut, ya kan? Jadi menyuarakan dengan suara lembut, burung-burung merpati itu di tengah malam di atas dahan kecil, gitu. Wa inni lanaim, sementara saya tidur. Kita ini sedang tidur nih. Jadi lebih baik mana antara burung itu dengan kita, gitu. Dia sudah bangun, kita masih tidur, gitu. Kadzabtu, ya. Jadi aku telah berdusta, katanya. Wa baitillah, demi rumah Allah. Kalau kuntu asyiqan, adalah aku ni orang yang rindu kepada Allah, gitu kan? Lama sabaqatni, tidaklah mendahuluiku apa al-hamaim, burung-burung merpati tadi, bil buka, dengan tangisan. Masa mereka dulu menangis daripada kita, gitu. Kemudian wa az'umu inni haimun dzu sababatin, aku menduga, ya, za'ama, aku menduga bahwasanya aku ini haim, perindu, dzu sababatin, yang memiliki derayan air mata, li rabbi, kepada Tuhanku, wala abaki, dan aku tidak menangis, sementara aku tak menangis, katanya. Wa tabakil bahaim, sementara binatang-binatang ternak menangis. Kata beliau, aku ini selama ini menduga perindu Allah yang memiliki air mata kepada Tuhanku, tapi aku tak menangis, sementara binatang ternak menangis. Jadi sekarang yang paling jujur itu siapa, gitu? Nah, jauh ya Pak, manusia kan, gitu kan. Nah, ini peringatan dari Imam Al-Ghazali terhadap murid beliau yang meminta nasihat tersebut, ya. Kita padakan sampai di situ dulu. Sampai halaman berapa? 9, ya. Demikian saja, kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.